Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Andira Nasution. Saya dari Prodi Ilmu Komputer di Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang bahasa baku dan juga bahasa tidak baku. Jadi untuk penggunaan kata baku perlu kita pahami dengan seksama, sehingga kita dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan juga benar. Memahami dan mengetahui kata baku adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang aturan dan ejaannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata ini bersifat baku dan digunakan secara resmi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata baku adalah kata yang sudah berbentuk mutlak, baik penulisan maupun dalam pengucapannya. Suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata baku adalah kata yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI. Kata baku ini bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia baik secara daring maupun dalam bentuk kamus fisik. Untuk kata tidak baku, banyak terdapat faktor yang menyebabkan mengapa kata yang menjadi tidak baku, kenapa kata menjadi tidak baku dan keluar dari kaidah penulisan yang benar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oleh sebab itu, penting untuk kita membenarkan kata tidak baku menjadi kata baku dengan memperhatikan contoh kata baku dan juga contoh kata tidak baku. Kata-kata yang menyimpang disebut kata non baku ataupun kata tidak baku. Kata tidak baku biasanya disebabkan oleh adanya pengaruh atau faktor lingkungan di mana ia digunakan. Terkadang masing-masing daerah menggunakan dialek yang berbeda meski bahasa yang kita gunakan sama, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut membuat kata tidak baku sering kita jumpai di kehidupan bermasyarakat. Biasanya, kata baku adalah kata yang digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi ataupun kata-kata yang bersifat formal. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya dinilai dari salah penulisan saja, tetapi sebuah kata dianggap tidak baku juga bisa karena adanya kesalahan dalam pengucapannya. Umumnya, kata tidak baku sering kita jumpai di dalam percakapan kita sehari-hari ataupun dalam tutur bahasa kata yang sering kita gunakan. Hal tersebut dikarenakan karena kata baku itu dianggap lebih santai dan tidak kaku seperti bahasa baku. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kata tidak baku dan juga kata baku. Yang pertama, kita bahas dulu terlebih dahulu kata baku. Ciri yang pertama yaitu kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah ataupun bahasa asing. Lalu kata baku, pada kata baku digunakan pemakaian imbuhan yang bersifat eksplisit. Selanjutnya, kata baku adalah bahasa percakapan. Lalu, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir yaitu kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Sedangkan untuk ciri-ciri kata tidak baku, yang pertama biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ciri-ciri yang kedua yaitu sudah dipengaruhi oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Ciri yang ketiga yaitu sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ciri yang keempat, kata baku itu bentuknya mudah berubah-ubah. Lalu yang terakhir, untuk ciri kata tidak baku memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dalam bahasa baku. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari kata baku itu sendiri. Kata baku penting untuk diketahui karena harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI. Fungsi untuk penggunaan kata baku terdapat 3,
Yang pertama yaitu sebagai pemersatu. Jadi fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku, bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Yang kedua yaitu sebagai pemberi kekhasan, yaitu Indonesia harus mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya. Nah, melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat yang bersangkutan. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai pembawa kewibawaan, bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa atau prestise seseorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku itu sendiri. Bagi seorang penutur atau pembicara yang mahir, berbahasa Indonesia yang baik dan benar di suatu masyarakat akan memperoleh wibawa di mata masyarakat tersebut. Untuk bahasa baku dalam bentuk tulisan ataupun lisan digunakan dalam berbagai keperluan. Contoh keperluannya itu yaitu keperluan dalam aktivitas formal atau kegiatan resmi lainnya. Contohnya yang pertama yaitu komunikasi resmi. Jadi komunikasi resmi di sini adalah komunikasi yang dilakukan secara formal. Contohnya yaitu surat menyurat antara lembaga seperti surat dinas ataupun surat niaga. Yang kedua yaitu wacana teknis. Contohnya seperti laporan resmi, buku pelajaran, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai pembicaraan di depan umum. Contohnya saat kita kuliah, diskusi ilmiah, ataupun saat sedang ceramah. Yang keempat yaitu pembicaraan sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga tempat. Misalnya kita berbicara di depan orang yang lebih tua seperti orang tua, guru, ataupun yang lain-lain yang kita hormati. Untuk penggunaan untuk contoh dari kata baku dan kata tidak baku sendiri, yang pertama itu ada kata baku abjad. Untuk kata tidak bakunya yaitu abjad dengan menggunakan huruf T. Yang kedua ada kata baku yaitu aktif yang digunakan dengan huruf V. Dan untuk kata tidak aktifnya yaitu aktif dengan penggunaan huruf P di belakangnya. Contoh lain yaitu seperti apotek untuk kata bakunya, dan untuk kata tidak bakunya seperti apotik. Sekian dulu, saya rasa sekian untuk pembahasan tentang materi bahasa baku dan juga bahasa tidak baku. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.